Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai perhitungan kadar polusi udara karbon monoksida di dalam ruangan menggunakan metode eliminasi Gauss. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator dengan nama Krisanta Tumanggor dan NIM 1222529 dengan anggota kelompok Safitri dengan NIM 1222542, Maura Anganyomi dengan NIM 1222579, Violin Anastasia dengan NIM 1225595, Epin Replita Sugihan dengan NIM 1225597, dan Ajari Surya Harahap dengan NIM 122504145. Terdapat 5 outline pada presentasi kami kali ini. Yang pertama, metode eliminasi Gauss, studi kasus, identifikasi masalah, hasil dan analisis, serta kesimpulan. Metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Adapun studi kasus yang akan kami analisis yaitu penghitungan kadar polusi udara di dalam ruangan, di mana ruangan yang dimaksud dapat berupa ruangan di dalam rumah, kantor, atau ruangan lainnya. Kadar polusi dihitung berdasarkan besarnya konsentrasi gas polutan yang terkandung dalam udara di dalam ruangan tersebut. Gas polutan bermacam-macam, salah satunya yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu gas karbon monoksida atau CO. Gas CO bersifat polutan karena apabila gas ini terhirup oleh manusia akan mengganggu pengikatan oksigen pada darah. Gas CO bersifat lebih mudah terikat dengan darah dibandingkan oksigen dan gas-gas lainnya. Pada kasus darah yang tercemar oleh gas CO dalam kadar 70% hingga 80% dapat menyebabkan kematian. Sehingga dalam studi kasus ini, kadar pencemaran udara diukur dari besarnya kandungan gas CO di udara dalam ruangan. Sumber gas CO berasal dari asap rokok, asap kendaraan, serta asap pembakaran yang tidak sempurna. Misalkan terdapat suatu restoran yang terletak di tepi jalan raya memiliki 3 ruangan. Satu ruangan khusus untuk perokok atau smoking area disebut dengan ruangan 1. Satu ruangan khusus untuk anak-anak dan non-perokok atau non-smoking area disebut sebagai ruangan 2. Dan satu ruangan lagi yang memanjang yang disekat menjadi 2 yang disebut sebagai skat 3 dan skat 4, di mana skat 3 ini merupakan lokasi dapur dan di lokasi tersebut terdapat proses pembakaran seperti pada gambar di samping. Tadi analisisnya ada yang salah lagi dikit. Adapun identifikasi masalah yang akan dianalisis pada studi kasus kali ini yaitu yang pertama, bagaimana konsentrasi gas CO2 di tiap ruangan. Yang kedua, ekspresikan melalui matriks dan dekati menggunakan metode eliminasi Gauss. Dan yang ketiga yaitu analisis mengapa hal tersebut bisa terjadi dan dianalisis berdasarkan literatur. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan mengikuti hukum keseimbangan massa, dibuat bentuk persamaan aljabar linear untuk konsentrasi gas CO di masing-masing ruangan sebagai berikut. Melalui persamaan-persamaan yang ditampilkan sebagai berikut, akan dihitung menggunakan substitusi dengan data-data yang telah diketahui sebelumnya, sehingga akan mendapatkan bentuk matriks 4x4. Setelah didapatkannya bentuk matriks 4x4, dilakukan pengurangan sistem persamaan ke dalam bentuk segitiga atas, sehingga salah satu dari persamaan-persamaan tersebut hanya mengandung satu bilangan tak diketahui, dan setiap persamaan berikutnya hanya terdiri dari satu tambahan bilangan tak diketahui baru. Kemudian selanjutnya akan diselesaikan dengan teknik penyulihan mundur.
Berdasarkan penyelesaian studi kasus menggunakan metode eliminasi Gauss, diperoleh konsentrasi gas karbon monoksida di ruangan 1 yaitu 8,0996 mg per meter kubik, di ruangan 2 12,3448 mg meter kubik, di skat 3 16,8966 mg per meter kubik, di skat 4 16,488 mg per meter kubik. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa konsentrasi karbon monoksida tertinggi berada di skat 3 atau dapur, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di skat 3 juga merupakan yang paling tinggi. Hal tersebut dapat disebabkan karena skat 3 merupakan lokasi dapur, di mana lokasi tersebut terjadi proses pembakaran tidak sempurna, yang menghasilkan konsentrasi gas karbon monoksida sangat tinggi. Selain itu, gas karbon monoksida dapat bertambah dari difusi pencampuran udara antar ruangan 1 dengan skat 3 dan antara skat 3 dan skat 4. Kemudian, ruang dengan tingkat polusi udara paling tinggi urutan kedua adalah skat 4. Hal tersebut dapat terjadi karena karbon monoksida di skat 4 mengalami pertambahan dari difusi pencampuran udara antar ruang 1 dengan skat 3 dan skat 3 dengan skat 4. Meskipun terdapat udara yang keluar dari skat 4. Setelah itu, di ruang kedua menempati urutan ketiga dengan tingkat polusi udara tertinggi. Karena adanya gas karbon monoksida yang masuk ke ruangan 2 yang berasal dari luar serta penambahan gas karbon monoksida akibat difusi pencampuran udara antara ruang 2 dan 4. Sementara itu, ruang dengan konsentrasi gas karbon monoksida paling rendah adalah ruang 1. Karena terjadi aliran udara dari ruang 1 ke skat 3, meskipun ruang tersebut merupakan area merokok. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konsentrasi CO mengalami nilai tertinggi di skat 3 pada kondisi siang hari untuk hari libur, yaitu dengan angka 16,896655, sedangkan untuk hari kerja nilai terendah di skat 1 pada kondisi malam hari, yaitu dengan angka 8,099617. Nilai tersebut berada di atas nilai ambang batas yaitu 25 ppm berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011. Yang kedua yaitu konsentrasi CO dominan tinggi di skat C3 karena terjadi proses pembakaran tidak sempurna, tambahan CO dari difusi pencampuran udara yang terjadi dan saluran udara keluar pada ruangan tersebut. Sementara itu, konsentrasi CO paling rendah berada di ruangan 1. Selanjutnya, hasil bahasan Excel akan dilanjutkan oleh Maura. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemecahan studi kasus 3 menggunakan Excel dengan eliminasi Gauss. Diketahui pada soal bahwa kita harus menemukan konsentrasi C1, C2, C3, dan C4, di mana diketahui pada soal bahwa pada sebuah restoran terdapat 4 ruangan, di mana pada ruangan pertama yaitu smoking section atau kawasan merokok, di mana pada ruang 1 ini terdapat aliran udara sebesar 200 meter kubik per hari, disertai dengan kandungan gas karbon monoksida sebanyak 2 mg per meter kubik, dan juga ada konsentrasi gas karbon monoksida sebesar 1000 mg per hari yang dihasilkan dari aktivitas merokok, dan juga difusi pencampuran udara antara ruang 1 dengan skat 3. Kemudian pada ruang 2, yaitu kawasan khusus anak-anak, di mana terdapat aliran udara yang masuk sebesar 50 meter kubik per hari, dan juga aliran udara keluar sebesar 150 meter kubik per hari, dan kandungan gas karbon monoksida sebesar 2 mg per meter kubik. Selain itu, terdapat juga difusi pencampuran udara antara ruang 2 dengan skat 4. Kemudian pada ruang 3, ini merupakan kawasan dapur, di mana terdapat banyak gas karbon monoksida yang dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna, sebesar
2000 mg per hari. Kemudian ada juga proses difusi pencampuran udara antar ruang 1 dengan sekat 3 dan juga sekat 3 dengan sekat 4. Berdasarkan data-data yang diketahui, kita dapat membuat persamaan linear 4 variabel, di mana setelah memasukkan nilai ke dalam persamaan linear tersebut, didapatkan hasil persamaan linear yaitu 225C1 dikurang 25C3 sama dengan 1400, 175C2 dikurang 125C4 sama dengan 100, 225C1 dikurang 275C3 ditambah 50C4 sama dengan minus 2000, 25C2 plus 250C3 dikurang 275C4 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan linear tersebut, kita konversikan ke dalam bentuk matriks, sebagaimana ditunjukkan pada layar. Selanjutnya kita akan mengkonversi matriks yang telah kita peroleh ke dalam tabel. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat baris ketiga kolom pertama ini untuk menjadi 0 dengan cara mengurangi baris atau row ketiga dikurang dengan row pertama. Row ketiga dikurang dengan row pertama. Untuk selanjutnya kita mengurangi 7 kali baris keempat dikurang dengan baris kedua. Untuk yang terakhir, kita harus mengubah
Baris keempat kolom ketiga ini menjadi 0 dengan cara mengalihkan baris ketiga dengan 7 dan ditambah dengan baris keempat. Sehingga di sini kita peroleh terdapat satu persamaan yang hanya mengandung satu bilangan tak diketahui, di mana sekarang bilangan tersebut telah diketahui, yaitu minus 1450 C4 sama dengan minus 23.900. Kemudian kita lakukan tahap back substitution, di mana pada persamaan terakhir ini merupakan C4. Kemudian C4 yang sudah didapat akan disubstitusikan ke persamaan ketiga. Begitu juga dengan C2 akan diperoleh dengan cara mensubstitusikan nilai C3 yang telah diperoleh pada sebelumnya. Begitu juga dengan nilai C1. Dikalikan dengan nilai C3 yang sudah didapatkan sebelumnya. Maka diperoleh nilai C1 berdasarkan metode eliminasi Gauss, yaitu 8,099617, C2 sama dengan 12,344483, C3 sama dengan 16,89655, dan juga C4 sebesar 16,48276. Sekian penjelasan Excel menggunakan eliminasi Gauss dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Krisanta. Demikian hasil presentasi kami mengenai kadar karbon dioksida pada suatu ruangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penjelasan kami.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.